kita lakukan. Yang pertama adalah perlindungan. Teman-teman semua, perlindungan itu bisa bebas, bisa. Kamu sadar dulu dengan apa yang dibawa. Pakaianmu adalah perlindungan juga. Sepatu, topi adalah bagian dari perlindungan. Nah, kalau teman-teman semua akan stay, tentunya akan harus membuat bivak. Sudah pernah membuat bivak dari alam? Belum? Sudah? Jadi kita hanya mengulang saja ya. Teman-teman semua dulu kita pakai ada yang namanya plastik, hanya lembaran plastik. Yang jelas perlindungan itu kita berlindung dari hujan, panas, angin, embun, dan mungkin ranting-ranting yang ketika kita tertidur kita lindungi. Sudah itu ketika kode level, selanjutnya kita akan lanjutkan. Kemarin Kak Hos sudah menyampaikan aturan 3 rule. Berapa lama manusia akan bertahan jika tanpa makan? Tanpa minum? Tanpa udara? Kalau yang 3 menit? Tanpa udara. Tanpa udara. Kalau yang 3 detik? Tanpa Cinta. Kalau cinta 3 bulan. Jadi kalau cinta itu 3 bulan ya. Tapi dari 3 bulan udah well aja ini ya. Udah galau. Baik. Kalau 3 detik biasanya itu keputusan. Jadi teman-teman semua ketika pernah lihat film Vertical Limit? Yang ketika dia manjat, dia kalau dia melepaskan 1 orang maka yang lain 1 orang ada yang selamat. Tetapi kalau kita tidak memutuskan cepat maka semuanya akan celaka. Itu ketika keputusan yang sangat darurat itu 3 detik. Baik, selanjutnya perlindungan, perapian. Fungsi perapian? Maksudnya fungsi perapian untuk oksigen, menghangatkan, melindungi dari luar. Terus cahaya. Terus apa lagi? Yang terasa ketika survival adalah menguatkan mental. Jadi teman-teman semua ketika survival maka jangan sampai kita tidak bergerak, jangan sampai kita diam, jangan sampai kita menyesali nasib. Tapi kita ketika the will itu harus tingkatkan dengan kita bergerak, kita berpikir, kita berbuat aktivitas. Salah satunya adalah dengan perapian. Jadi teman-teman semua ketika perapian kemarin sama Kang Hos sudah disampaikan bagaimana buat apinya dari yang seadanya tidak ada korek. Ya. Selanjutnya adalah makanan. Ya. Kalau makanan ini ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Kalau hewan, karena dia mobile, dia bergerak, dia aktif, tentunya ada rekayasa dengan merangkap atau menjebak, menjerat dan menjebak. Kemarin yang pakai tali namanya apa? Kalau menjebak, bisa buat lubang. Dan teman-teman semua ketika hewan, teman-teman semua pasti mempelajari perilaku hewannya. Seperti apa kebiasaan aktivitas hewannya, dia masuk kandang relatif instingnya sama. Dia minumnya kapan, kita tentunya tidak harus bergerak efektif dengan cara kebiasaan hewan tersebut. Ada contoh misalnya babi atau makanan yang berkaki 4 ketika masuk ketika siang-siang dia akan mengajak terhadap untuk minum. Nah kita terjebak. Nah kalau tumbuhan, nah hari ini tumbuhan. Kalau tumbuhan relatif semuanya hijau, betul nggak? Nah di sini lebih dari 30 tanaman. Tapi teman-teman semua nanti kita inginnya mencoba, teman-teman coba ke dalam sini dapat nggak sebanyak ini? Ada 30 sini. Tetapi ketika dilihat sininya hijau. Nah hal yang harus diperhatikan ketika tumbuhan itu adalah bentuk morfologinya. Ya tumbuhan itu tumbuhan, tetapi semuanya berbeda. Coba kakak bertanya lagi. Bentuk tumbuhan. Teman-teman semua mengenal. Ini bentuknya apa? Pohon. Bentuk tumbuhan ada 3. Ada apa aja? Pohon? Bukan, itu bagian tumbuhan. Kalau bentuknya, nah kalau yang seperti ini, apa yang namanya ini? Herba. Jadi bentuk tumbuhan itu 3. 1 berbentuk herba, yang kedua perdu, yang ketiga pohon. Dia pohon bisa tinggi.
sampai 15 meter, 20 meter, apalagi hutan sebenarnya hutan yang belantara banget itu sampai puluhan meter. Pohon pindah kambium bisa menambah tinggi dan membesar. Yang kedua adalah berbentuk perdu. Perdu itu lebih pendek, dalamnya itu biasanya ada sisanya. Tapi dia maksimal sampai 2 meter. Teman-teman semua ada yang tahu pohon ini? Ini ada yang tahu? Ada terong poka, kata kokak, pokoknya geng solanate lah ya. Nah, dia bisa sampai 2 meter. Bentuknya adalah perdu. Satu lagi bentuk tumbuhan adalah herba di bawah. Oke. Selanjutnya, secara fungsi tumbuhan, satu ada yang bisa dimakan. Yang kedua, obat-obatan. Tiga, fungsi tumbuhan bisa dimakan. Yang kedua, obat-obatan. Tiga, bisa membuat perlindungan dari daun-daun yang lebar, daun-daun pisang. Itu alat bantu lainnya. Yang terakhir adalah yang dihindari. Nah, banyak tumbuhan, jenis tumbuhan di hutan sebenarnya yang dihindari. Ketika teman semua kena daun, set, bisa gatal. Betul ya? Karena sama daun bisa luka. Nah, itu dari fungsi tumbuhan. Kalau sekarang kaitan dengan survivor relatif yang bisa dimakan. Betul ya? Oke, ketika yang bisa dimakan, apakah semua bisa dimakan langsung? Ada dua ya? Bisa dimakan langsung, ada yang diproses. Dengan cara? Dimasaknya dengan cara apa? Direbus, dibakar, digoreng. Ya, kalau tidak ada minyak goreng, antara itu ya direbus, dibakar, dikukus. Tangan. Oke, itu pengolahannya. Nah, teman-teman semua, ini relatif yang ada di sekitaran ini. Hutan sebenarnya mungkin tidak ada nangka, tapi bisa jadi sekarang ada. Betul ya? Mungkin di hutan sebenarnya tidak ada jambu, tapi di Cibubur ada jambu. Ya, di hutan sebenarnya mungkin tidak ada singkong, tapi di Cibubur ada singkong. Betul ya? Tapi teman-teman semua, ada di tas survival handbook ya, tentara Amerika. Tahu nggak makanan survivalnya apa? Ubi, nangka, pisang. Karena mereka survivalnya karena untuk perang. Ya, jadi ke penduduk yang kawanannya. Oke, saya tidak akan berlama-lama untuk ini, karena makanan itu ada yang dari tumbuhan, yang kedua ada dari hewan. Dengan menjerat, dan nanti kita spesialis ke ular. Ya, jadi ular relatif banyak ada, tetapi kita pun bijak. Seperti apa ular digunakan ketika survival? Bisa dimakan? Pernah makan ular? Pernah. Apalagi kalau orang Manado, semua yang tapi ketika ada ular kita bijak seperti apa proses pengolahannya. Teman-teman semua pun sama, bisa berbagi dengan yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi nanti kita bagaimana cara mengetahui tentang hal ihwal perularan. Tetapi adalah salah satu yang memang banyak dimanfaatkan untuk hewan, ular, apalagi atak, kelelawar, kuskus, tikus, burung, tupai, ayam, apa? Rusa kalau bisa. Bisa. Pernah makan rusa? Pernah menjerat sendiri bisa? Nah, itu dari hewan. Nah, nanti sesi hewan itu dengan menjerat dan memang butuh latihan yang anak-anak belajar dengan orang-orang pemburu. Ya. Baik, teman-teman semua, karena teman-teman semua relatif anak-anak sekawan bakti Kalpataru relatif sudah mengerti tanaman, hari ini kita review saja. Ya, jadi teman-teman semua, kita lebih kepada mengenalkan apa yang ada di sini. Teman-teman bisa jadi berbeda. Yang jelas, makanan yang bisa dimakan, Kak, tahu dari mana yang bisa dimakan, Kak? Ini bukan makanan normal, betul nggak? Kita belajar dari apa? Tahu ini bisa dimakan, tahunya dari mana? Satu, ada yang memakannya. Kita belajar dari penduduk tempat, penduduk lokal. Yang kedua, dari Google. Google, ini bisa dimakan nggak? Pakai Google Lens ya, oh bisa dimakan nggak? Gitu ya. Yang kedua dari apa coba? Mesti ada sinyal. Hewan ya. Nah,
Dari apa kita belajar ini bisa dimakan atau tidak? Di antaranya. Kenapa kita belajar dari hewan itu bisa kita makan? Kenapa sampai kita menentukan itu? Hewan ada hidup gitu ya. Boleh. Kalau kita tidak tahu hewan tidak makan, tapi kita sedang lapar, bagaimana caranya? Hah? Tidak bergetah. Apalagi dia tidak bergetah. Misalnya tidak bergetah, tapi dia seperti ini, bisa dimakan nggak? Tahu dari ini nggak tahu, kenapa ini bisa dimakan nggak? Kita tanya gimana?